Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, baiklah saya akan menyampaikan mengenai materi struktur pasar, yaitu pasar persaingan monopolistik ya. Kompetensi yang diharapkan pada pertemuan ini secara khusus yaitu Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan mengenai struktur pasar persaingan monopolistik, kemudian ciri-ciri pasar persaingan monopolistik, pemaksimuman keuntungan pada struktur pasar persaingan monopolistik, kemudian mampu menjelaskan dan menggunakan grafik pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan monopolistik, serta menghitung keuntungan maksimum pada struktur pasar persaingan monopolistik. Kita lihat definisi pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh karena itu, sifat-sifat bentuk pasar ini mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan sifat pasar persaingan sempurna. Nah, secara umum, struktur pasar persaingan monopolistik ini didefinisikan sebagai suatu pasar yang terdapat banyak produsen atau penjual atau perusahaan ya. Kalau kita pelajari di struktur pasar itu produsen itu biasanya perusahaan ya, dia menjual produknya, berarti dia menawarkan barang di pasar. Terus yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya. Jadi produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang masuk pada pasar persaingan monopolistik ini beragam atau disebut dengan diferensiasi produk. Kemudian ciri umumnya ini terdapat banyak penjual. Jadi terdapat banyak penjual, tetapi tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk di pasar persaingan monopolistik ini tidak banyak, tidak sebanyak dengan PPS. Perusahaan-perusahaan pada pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama. Gitu ya. Jadi ukuran relatif sama itu tentunya dari kepemilikan modal, kemudian hasil produksinya, kemudian produk yang dihasilkan, ya ukuran kapasitasnya relatif sama. Produknya itu tidak homogen, jadi heterogen ya berarti ya, jadi beragam. Jadi tidak homogen. Kalau di pasar ini, pasar persaingan sempurna, dia homogen. Walaupun tidak sama persis, tapi homogen di PPS. Tapi kalau di pasar persaingan monopolistik, dia heterogen. Berbeda coraknya produk yang dihasilkan. Kemudian produk perusahaan pada PPM ini berbeda coraknya dan secara fisik mudah untuk membedakan antara produk perusahaan satu dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Punya ciri khas tertentu ya. Perbedaan lain berupa kemasan, ini banyak sekali ya kemasan-kemasan. Jadi salah satu hal yang menarik adalah di sini dia mencirikan produknya dengan perbedaannya dengan produk lain, dia bisa dilihat dari segi kemasannya, kemudian cara pembayarannya, kemudian pelayanan penjualan. Perbedaan corak ini yang menjadi tidak bersifat substitusi sempurna. Jadi bersifat substitusi dekat atau close substitution. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya yaitu perusahaan atau penjual mempunyai kekuatan mempengaruhi harga. Jadi meningkatkan, menurunkan harga itu relatif dia punya kemampuan atau power ya. Beda dengan di PPS yang ngikutin harga pasar, tapi kalau di pasar persaingan monopolistik relatif dia bisa bisa mempengaruhi harga, menentukan harga, menetapkan harga, dia karena punya ciri produknya tadi punya spesialisasi tersendiri sehingga dia mampu untuk melakukan penetapan harga. Kekuatan mempengaruhi harga tidak sebesar pada pasar monopoli dan oligopoli. Kekuatan mempengaruhi harga bersumber pada corak produknya. Kemudian ciri selanjutnya masuk ke dalam industri relatif mudah, masuk tidak seberat di pasar monopoli.
dan oligopoli, tapi juga tidak semudah di pasar persaingan sempurna. Hal ini disebabkan oleh modal relatif tinggi daripada perusahaan pasar persaingan sempurna dan harus menghasilkan produk yang berbeda coraknya tadi. Kemudian ciri yang kelima yaitu persaingan promosi penjualan sangat efektif. Jadi keunggulan produk yang dihasilkan oleh pasar persaingan monopolistik itu biar konsumen tahu dipromosikan kepada konsumen. Sehingga promosi menjadi efektif ya jika digunakan. Ini untuk apa? Untuk menarik pelanggan, perusahaan harus aktif promosi, kemudian memperbaiki pelayanan, mengembangkan desain produk, mengembangkan kualitas mutu dan sebagainya ya. Jadi di sini kelebihan dari produk tadi, coraknya tadi itu disampaikan kepada konsumen sehingga konsumen tahu sehingga dia akan membeli. Nah, keseimbangan jangka pendek pasar persaingan monopolistik ini yaitu perusahaan mengalami keuntungan apabila P-nya itu lebih besar daripada ATC. Nah, garis ATC-nya di sini ya. Nah, jadi keuntungan maksimum pada pasar persaingan monopolistik marginal cost sama dengan MR. Kita cari perpotongannya di mana gitu ya. Harusnya ini agak geser dikit ini harusnya perpotongannya di sini gitu ya. Oh, iya di sini ya. Perpotongan MC sama MR antara MC sama MR di sini titik ini kita tarik ke bawah itu akan diketahui kuantiti keseimbangan. Kalau tarik ke atas itu jumlah barang yang dibeli oleh konsumen ketemu dengan kurva D-nya ya. Kurva D-nya ini berarti kan dia permintaan konsumen. Nah, permintaan konsumen itu dipengaruhi oleh harga di sini. Nah, kemudian untuk melihat berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kuantiti seimbang, kita tarik Q ini menyentuh pada kurva ATC. Nah, di sini kan kurva ATC-nya ya, kita tarik ke sini, ini disebut dengan cost atau ATC. Jika ATC-nya itu lebih besar dari P, maka rugi. Kalau ATC-nya lebih kecil dari P-nya lebih besar daripada ATC, maka untung. Itu kira-kira ya keuntungan maksimum pada PPM. Kalau rugi berarti P-nya di bawah C gitu. Itu ya, ini P-nya di bawah C ya. P-nya di bawah C atau di bawah ATC ya. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masak nasi. Sampingnya, nasi putih, nasi putih ini.